Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke, jadi ini adalah The Gold Reaper ya. Jadi ini AI ini diklaim oleh pengembangnya. Ini termasuk AI yang suitable atau bisa dipakai untuk prop firm ya teman-teman. Di sini bisa kelihatan ya, prop firm ready dan ada set filenya ya. Ini bisa kita langsung klik dan dia akan terdownload ya seperti ini ya. Nah itu. Jadi teman-teman bisa langsung utak-atik nantinya gitu untuk presetnya seperti itu. Harganya 599 ya teman-teman ya. Kalau di bawah sini kita scroll, di sini bisa kelihatan untuk strateginya ini tidak menggunakan grid, martingale dan strategi untuk yang berbahaya gitu ya. Dan di sini bisa dipakai untuk XAUUSD atau gold ya teman-teman. Dan bisa juga untuk perform katanya ya. Dan di sini bisa pakai di balance dari 300. Di sini banyak keterangan yang lain dan kita bisa lihat untuk live sinyalnya teman-teman. Nah di sini ya ada live sinyalnya untuk total profitnya itu di 69% dan untuk drawdownnya di 16,8 dan win rate-nya 68,6 ya teman-teman ya. Kalau kita ke bagian deskripsi, di sini ada keterangan dia itu running versi 2.2. Kalau kita ke bagian expertnya, per hari ini ya, ini yang terbaru tanggal 11 bulan 1 kemarin itu di versi 3.3 teman-teman. Jadi ini versi yang sudah dari 2024 ya teman-teman. Ya ini dia. Versinya ini 22 bulan 10 gitu ya. Mungkin sebenarnya versinya sudah terbaru tapi sama dia nggak diupdate ya untuk ininya. Keterangannya gitu. Di sini ada untuk settingannya gitulah ya yang dipakai di sinyal yang ini. Di sini ada fake breakout filternya ini medium dan moderate trade frekuensinya. Maksudnya trade frekuensinya gitu ya, itu moderate dan max DD-nya ini ada di 30% ya teman-teman ya. Kalau kita scroll ke bagian overview sini ya, di sini kan ada backtest-nya ya teman-teman. Ini ada backtest. Nah, ini dia. Jadi ini yang settingan untuk perform ya. Jadi ada max DD allowance. Jadi drawdown yang diizinkan itu maksimal 9% dan daily-nya itu di 4% gitu ya settingannya gitu. Nah kalau kita merujuk pada yang ini ya teman-teman ya, sinyalnya ini harusnya backtestnya merujuk ke sini ya. Jadi drawdown-nya itu di sekitar 22% ya teman-teman. Dan di sini sama-sama di 30% ya untuk risk-nya. Dan di sini kelihatan di 16,8 artinya memang masih masuk akal seperti yang dikatakan ya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin pada bingung ya, ini maksudnya settingan max DD itu yang mana ya. Jadi gini kita punya ya, untuk yang versi tembakannya seperti biasa kita punya ada 3. Di sini ada 1.5, 1.9 dan 2.1 ya. Ini kalau untuk MT4-nya teman-teman, ini di build terbaru 1441 ya teman-teman ya. Jadi ini baru launching sekitar berapa ini 23 Mei ya, baru berapa hari, per hari ini di 26 Mei ya, jadi baru 3 hari ini untuk MT4-nya. Jadi ini sudah termasuk yang paling baru. Kalau kita tarik ke chart seperti ini, nah ini ya, ini settingannya kan ada yang seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan trade frekuensi itu ini ya teman-teman ya. Di sini kan kelihatan ini ada kelihatan auto trade frekuensi, berarti settingannya itu dibikin auto seperti ini ya. Nah ini auto, di sini ada ekstrim konservatif, moderat dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat ke bagian sinyal yang tadi, ini kan bagian frekuensinya ini ya, trade frekuensinya ini disetting ke moderat gitu maksudnya teman-teman. Jadi ini diganti ke moderat seperti ini. Kemudian kalau untuk ini ya fake breakout-nya ya, di sini bisa kita cari ya untuk fake breakout-nya. Untuk versi 1.5 ini belum ada ya. Kalau kita lihat di versi 2.1 di sini juga belum ada ya teman-teman. Mungkin di versi 2.2 ya minimal ya teman-teman ya. Kita coba download saja untuk versi demonya. Nih ya, The Gold Reaper, kita download saja demonya. Ya kita tarik ke chart ya seperti ini, kita lihat inputnya. Nah di sini baru kelihatan ya teman-teman ya. Ini versi yang 3.3. Di sini ada kelihatan untuk fake breakout ini ada yang di off kan, ada low, ada medium ya gitu-gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang lebih baru semuanya jadi lebih lengkap gitu ya teman-teman. Oke, jadi kalau yang 2.2 tadi belum ada juga ya teman-teman. Di sini juga max DD di 30% ya. Kalau kita tarik ke chart ya di sini, yang dimaksud dengan max drawdown di situ settingannya itu di bagian sini teman-teman. Nah ini dia ya,
bisa kelihatan di sini ada max drawdown-nya ada di 30 ya, ini default-nya ya teman-teman ya. Dan bisa disetting-setting tentu saja sesuai dengan keinginan ya. Di sini ada set max daily drawdown ya. Jadi kalau di Perform itu kan ada maksimal batas kerugian harian. Nah, itu bisa disetting di sini. Kalau sudah loss sekian gitu, dia harus berhenti gitu. Kalau Perform ya tadi bisa di loadingkan saja untuk settingannya ya. Di sini sudah ada presetnya ya teman-teman ya. Kita ambil saja dulu. Ini ya, ini kita copy dan kita masuk, kita pastekan di sini. Nah, ini dia ya. Kalau preset untuk Performnya seperti ini teman-teman. Jadi ada max drawdown yang diizinkan di situ 9% dan set untuk daily-nya di 4% ya teman-teman ya. Kalau kita klik OK teman-teman, seperti ini dia sudah muncul ya. Ini bisa di MetaTrader 4 terminal build 1441 ya teman-teman. Dan kalau untuk versi yang 2.1 kita klik ya, kita coba izinkan untuk itu ya, live tradingnya. Ya, ini juga bisa ya teman-teman ya. Ini sudah MT4 build terbaru dan dia sudah mengirim pending order ya teman-teman ya. Dan di sini untuk akun saya ini akun real ya teman-teman ya. Ini bisa kelihatan di sebelah sana itu akun real dan dia sudah bisa dipakai ya teman-teman. Kalau berminat ya nanti silakan diutak-atik ya. Linknya ada di deskripsi seperti biasa, 100% gratis ya teman-teman. Tapi ya tentu do your own risk gitulah ya. Apa itu istilahnya? Pokoknya resiko ditanggung sendiri-sendiri ya. Trading sudah pada ngerti lah ya teman-teman resikonya. Jadi coba dulu di akun demo, jangan langsung dipakai di akun real gitulah ya. Oke, kita hapus dulu dan kita tutup saja semua pending ordernya ini ya teman-teman ya. Oke, kita tutup pending ordernya dan kalau kita lihat ya di sini teman-teman untuk backtestnya di sini nih yang settingan max DD 30%, di sini drawdown-nya di 22,68 ya. Jadi karena ini yang sudah ada statistiknya teman-teman ya, ini dari 2024 bulan Oktober. Jadinya saya melakukan backtest menggunakan settingan yang ini. Jadi untuk settingannya kurang lebih seperti inilah ya. Jadi moderat untuk trade frekuensinya dan juga DD-nya di 30%. Dan hasilnya teman-teman di sini bisa kita lihat untuk beberapa kali ya saya melakukan backtest untuk versi yang tembakan teman-teman ya, versi yang ini 15, 19 dan 21 itu gagal ya teman-teman. Ini yang kita menggunakan untuk history quality-nya itu yang dari kita download langsung di MetaTrader ya. Jadi cuma 69,29 ya teman-teman ya. Ini cuma dapat dari bulan 1 ya, tanggal 21 bulan 1 2025 ya teman-teman ya. Jadi ini sangat mepet sekali. Drawdown-nya cuma 9,28 ya, ini nggak masuk hitungan lah ya teman-teman ya. Dan kita coba untuk backtest menggunakan yang history quality-nya itu lebih bagus ya, di 99,99%, 99,90% maksudnya. Ini time frame-nya saya pakai di H1 ya. Dan saya coba backtest itu kan, historinya kan sudah ada dari 2014 ya. Dan sama saja ya, ini kita menggunakan yang versi tembakan dan kita cuma dapat dari tanggal 2 bulan 2 2025 ya teman-teman ya. Dan drawdown-nya di 5,03% ya. Tentu ini ya kualitasnya bagus, tapi secara backtest itu ya enggak masuk ya teman-teman ya. Masa cuma berapa bulan gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya ya teman-teman, saya melakukan backtest menggunakan EA yang dari MT5 teman-teman ya. Jadi seperti ini. Jadi MetaTrader yang kita download langsung untuk versi demonya di MT5 ya. Jadi kita menggunakan backtest di MT5. Ini ya settingannya panjang. Saya menggunakan settingan yang kurang lebih sama dengan yang sini ya teman-teman ya. Yang The Gold Rapper ini yang ada di sinyal dan hasilnya seperti ini teman-teman. Harus disampaikan bahwa di sini saya mencoba untuk mendapatkan real tick ya teman-teman, dari download langsung di MetaTrader-nya itu, dan jelek sekali ya, kita cuma dapat 0% kualitas real stick-nya ya teman-teman ya. Tapi kalau kita bandingkan teman-teman ya, di sini kita lihat bahwa equity drawdown relatifnya itu di 23,98% ya. Dan kalau kita lihat di bagian sini ya teman-teman ya, dari pengembangnya langsung di sini dapat drawdown di 22,68% teman-teman ya.
Jadi ya mirip-mirip lah ya gitu-gitu. Di sini padahal untuk history quality-nya itu di 99% teman-teman ya. Jadi saya pikir ini boleh juga dijadikan gambaran lah ya. Mungkin bukan acuan dasar karena kualitasnya juga jelek ya teman-teman ya. Cuma 0% itu ya bagaimana gitu. Tapi ya mirip-mirip ya untuk Drodo-nya. Dan kalau kita lihat yang lain untuk profitnya juga lumayan ya, mirip-mirip ya. Ini saya backtest dapat dari tahun 2015 ya teman-teman ya. Tanggal 6 bulan 3, jadi lumayan panjang untuk hasil backtestnya, jadi bisa dijadikan gambaran dan memang juga mirip-mirip ya. Artinya ini bisa dipertanggungjawabkan lah ya untuk kualitasnya. Dan dia yang paling menarik tentu saja dia tidak menggunakan strategi yang berbahaya ya, kayak misalnya averaging, martingale, grid dan lain-lain ya, dan saudara-saudaranya itu. Di sini dia menggunakan stop loss dan take profit ya. Strateginya itu ya menggunakan sending pending order gitu lah ya, mengirimkan pending order seperti yang tadi kita sudah tunjukkan ya teman-teman. Dan di sini ya kelihatan ya ada bulan-bulan yang loss seperti bulan Oktober dan juga ada bulan Februari kemarin dia loss, dan sekarang bulan Mei ini profitnya sudah 13%. Drodo-nya di sini masih di bawah dari perkiraan atau yang pernah terjadi gitu lah ya gampangnya. Di sini kan maksimal Drodo-nya itu di sekitar 24 lah gampangnya gitulah ya. Di sini masih 16. Berarti ya ini sangat masih masuk akal gitu ya teman-teman ya, dan mungkin cukup layak untuk dipertimbangkan gitu. Sebenarnya saya pengen mencoba backtest lagi, tapi sayangnya untuk sekali durasi backtest teman-teman itu memakan waktu nih ya. Kalau untuk yang ini dari 2014an ini ya, saya coba 2015 kurang lebih lah ya. Itu sekitar 8 jam teman-teman ya. Jadi saya harus melakukan backtest ini di VPS ya. Kalau di komputer pribadi itu ya kita ngantuk ya nunggunya ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa ngelakuin kerjaan yang lain. Jadi saya harus backtest menggunakan VPS teman-teman. Ya itu pun untuk settingannya ya. Itu kalau mau backtest settingannya itu untuk panelnya ini harus dimatikan ya biar dia lebih cepat gitu. Padahal sudah dimatikan itu masih 8 jaman ya teman-teman ya. Kalau tidak dimatikan ya pasti lebih lama karena ini kan ada panel, jadi harus menampilkan informasi ke panel gitu lah ya. Ada grafisnya di chart gitu kurang lebih, jadinya ya lebih lama gitu. Biasanya seperti itu kalau backtest di MetaTrader ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi AI yang diklaim untuk prop firm gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari data yang ada, dia memang punya EA dan juga statistik yang lain, tapi di sini tidak ada teman-teman untuk statistik yang menunjukkan kalau EA ini memang bisa dipakai untuk perform ya. Datanya ini kalau kita lihat di bagian sini ya, ini yang tadi ini kan, ini Drodo-nya saja sudah 16 ya. Ini pasti sudah tidak lulus perform ya. Jadi kalau untuk perform itu saya kira perlu pembuktian lebih lanjut ya. Kalau teman-teman sudah pernah ada yang mencoba, silahkan komen saja ya teman-teman ya, biar jadi tambahan referensi buat teman-teman yang lain gitu. Apakah ini bisa lulus perform? Tapi lulus tidak lulus perform itu ya terserah lah ya. Ya yang penting AI ini saya kira cukup bagus dan mungkin teman-teman bisa layak untuk pertimbangkan karena dia menggunakan stop loss dan take profit, jadi nggak pakai strategi kayak martingale, averaging, grid gitulah ya. Jadinya ini bisa lebih tenang tidurnya teman-teman ya. Jadi kita lebih terkontrol untuk tradingnya. Kalau kita lihat di sini ya, ada gold wrapper di sini yang settingannya itu default ya teman-teman ya. Kalau kita buka di sini malah Drodo-nya jauh lebih besar ya. Di sini bisa kita baca settingannya default gitu. Ada tulisannya juga gitu ya. Profitnya juga masuk angin ya, naik turun gitu ya. Seperti itulah ya. Namanya juga presetnya dibeda-bedain, hasilnya juga beda gitu. Oke teman-teman, jadi seperti itu saja untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.